yang belum terkalahkan sampai saat ini, Kakang ya. Nah, semula ikut dipanggil juga Ferdiansa. AFF kan katanya tidak memasuki kalender FIFA. Nah, Muara dari kompetisi ini kan tim nasional. Sejauh ini tampil sangat luar biasa sekali. walaupun kan. hanya Oke teman-teman, kali ini saya tidak sendiri lagi karena partner saya sudah turun dari Gunung Kawi, ya kan? Lagi habis mendaki, ya kan? Mencari kitab suci. Ya kan? Duet partner saya, ya kan? Salah satu pengamat terbaik yang ada di muka bumi dan ada di Indonesia tentunya, itu Bang Akmal Marhali. Gimana Bang? Lama nggak Baik. Akhirnya ketemu lagi ya. Habis kursus emang Bang? Iya, kursus bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kalau saya kursus pelatih. Bang, kita ngomongin Liga Indonesia. Nih Liga Indonesia sudah masuk pekan berapa itu Bang? Pekan ke 13 menuju 14. Nah, ini ada satu tim yang belum terkalahkan sampai saat ini. Dan menurut saya salah satu calon terkuat untuk juara itu Persib Bandung. Menurut Abang? Ya, Persib Bandung punya ambisi besar kan. Dari awal musim dia ingin back to back juara seperti Bali United, sampai kemudian mereka dalam tanda kutip ya melepas AFC Champions League untuk kemudian bisa kembali lagi menjuarai event ini. Sudah 13 kali main, sudah total ya 6 kali menang, 5 kali imbang, belum terkalahkan. Saya pikir 7 kali menang, 5 kali imbang, belum terkalahkan dari 12 pertandingan, lebih banyak satu pertandingan dibanding tim lain karena waktu melawan Bali United yang harusnya digelar ketika minggu sebelumnya pada akhir awal-awal Desember, kemudian diubah karena main di AFC Champions League 2, akan dimainkan baru nanti tanggal 7 Januari 2025. Nah, ya, ini tim yang punya motivasi besar untuk juara dan sekarang kekuatannya menjadi lengkap karena David da Silva sudah kembali. Bahkan kemarin waktu lawan PSS Sleman menjadi pencetak gol salah satunya untuk bisa memenangkan pertandingan. Dan Persib punya potensi untuk kembali juara. Tapi yang menarik, Persib ini tim yang belum pernah dibela oleh Hamka Hamzah, tapi saingannya di 5 besar semuanya tim-tim yang pernah dibela. Persebaya nomor 1, ya kan, dengan 30 poin saat ini. Kemudian nomor 3-nya Persija, ya kan? Nomor 4-nya Borneo FC, nomor 5-nya PSM. Iya. Nah, ini menarik, Bang. Menarik di mana Persib belum terkalahkan, ya kan? Persib juga sempat terseok-seok dalam hal bukan poin ya, tapi dalam hal mencetak gol. Karena kan David da Silva mungkin 1 bulan lebih sampai AFC dia ndak bisa turun. Jadi menurut Abang kekuatan memang Persib ini tergantung juga dengan seorang David da Silva. Ya, ketergantungan kepada duet David da Silva dan Ciro Alves ya, dua pemain ini. Tapi kemudian sekarang sudah menjadi trisula berbahaya bersama Tirone Delvino. Cuma Persib punya sedikit masalah dengan Melson Lima, pemain yang diharapkan bisa berkembang sebagai salah satu striker alternatif ya di Persib, tapi flop menurut saya. Dan kemungkinan kalau memang putaran kedua bursa transfer yang akan dibuka 19 Desember, bukan mustahil Melson Lima salah satu pemain yang akan diganti mungkin ya. Karena Bojan Hodak juga sudah memberikan sinyal kalau Persib memberikan dana gitu kan, dia akan melakukan sedikit perombakan untuk menyempurnakan puzzle-nya menuju back to back champion. Dan itu punya kesempatan besar ya. Punya kesempatan besar Persib, bahkan bisa jadi ya, dalam tanda kutip ya, mungkin Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan atau Sadil Ramdhani pindah ke Persib karena kalau Sadil mungkin Persib Solo karena pelatihnya yang di bekas di Sabah kan. Bisa jadi kan, kita ini tebak-tebakan kan. Bisa jadi untuk kalau menambah kekuatan. Sekarang pilihannya gini, Sadil mau main di tim papan bawah untuk berjuang ke papan atas atau dia mau juara. Kan tinggal pilihannya nanti seperti itu gitu kan. Termasuk juga Asnawi Mangkualam atau Pratama Arhan yang belum punya klub kan. Bisa jadi karena posisi back di Persib ini agak sangat rawat setelah Rezaldi Hanusa cedera. Bahkan kabarnya bahkan kabarnya akan menarik kembali Zalnado dari PSIS Semarang untuk menambal posisi Rezaldi yang belum pulih dari cedera. Dan saya pikir dengan materi dan sekarang fokus Persib 1000% udah di Liga 1 karena sudah tidak main lagi di AFC Champions League 2. Ini berbeda misalnya dengan pesaingnya, misalnya Borneo FC yang masih main di Asian Championship atau juga PSM Makassar yang bermain di Asian Championship. Jadi sebenarnya pesaing Persib paling utama ini Persebaya.
Persebaya, PSM juga hanya baru 1 kali kalah loh. Betul. Dia banyak seri juga, itu salah satu juga, dan juga Persija. Betul. Tapi secara hitung-hitungan saya, secara posisi sekarang, kalau kita lihat kan Persebaya 30 poin. Kemudian Persib nomor 2 26 poin, selisih 4 poin, tapi Persib punya 1 pertandingan lebih banyak dari Persebaya. Kemudian kalau dengan Persija selisih 1 poin 25, tapi Persib masih punya sisa pertandingan lebih banyak kan. Kemudian peringkat 4-nya Borneo FC 23 poin, kemudian PSM Makassar 22 poin. Jadi Persib sekarang adalah bagaimana memepet posisi Persebaya yang ada di posisi yang konsisten atas. juga Persebaya kan cuma kalah sekali. Kalahnya itu juga dari Persib. Di kandang Persib. Ini saudara yang saling mengalahkan betul. Dan juga saudara yang berjuang untuk meraih gelar juara Liga tahun ini. Nah, yang menarik ini, Bang, dengan Persibnya ada di papan atas nih kan bersama 4 tim itu. Hanya berapa pemain yang masuk di tim nasional? Betul. Nah, ini yang menarik kan. Hanya siapa? Sekarang Robi Darwis dengan Kakang. Kakang ya. Nah, semula ikut dipanggil juga Ferdiansa, tapi kemudian dicoret untuk masuk ke tim AFF yang sekarang main saat ini gitu. Jadi ada termasuk ya Maklok kan sudah Dimas Derajat kemarin tidak dipanggil waktu 2 kali kita kandang melawan Jepang dan Arab Saudi. Maklok juga sudah lama terakhir main di Piala Asia. Artinya Persib sebenarnya kalau dari sisi pemain paling komplit untuk bisa bisa berebut juara di liga karena banyak pemainnya. Termasuk dia konsentrasi penuh karena pemainnya tidak banyak yang dipanggil gitu kan. Nah, apakah ini salah satu yang membuat Coach Shin meregenerasi dengan memanggil pemain-pemain yang usia 22? Karena beberapa tahun belakang kita bisa lihat, netizen juga teman-teman bisa tahu bahwa setiap pemanggilan pemain selalu saja ada intrik-intrik, ada permasalahan. Karena AFF kan katanya tidak memasuki kalender FIFA. Nah, sedangkan liga kita masih berjalan. Nah, ini kan sebenarnya dari awal sudah ingin diperbaiki oleh Pak Erik, ya kan? Kita bisa lihat banyak digitalnya bahwa ketika nanti ada turnamen ini liga tidak berjalan, toh liga juga masih berjalan. Sedangkan negara-negara Thailandnya liganya nggak berjalan. Jadi untuk klub-klub yang pemainnya lagi on fire di klub ya harus bersabar. Karena PSSI tidak mau lagi ada konflik dengan klub gara-gara pemanggilan pemain. Apakah itu salah satu yang termasuk akhirnya memanggil pemain-pemain usia 22, Bang? Iya, salah satunya mungkin itu. Yang kedua mungkin ke depan ya PT Liga Indonesia bisa mengatur jadwal lebih baik lagi gitu. Di mana sudah ada agenda-agenda yang pasti buat tim nasional. Selama ini kan fokusnya hanya FIFA Matchday. Ya kan, sementara turnamen-turnamen lain tidak masuk di proyeksi dari penjadwalan oleh PT Liga Indonesia baru. Ya mungkin tahun depan, karena tahun depan kan jadwalnya banyak, ada Piala Asia, kualifikasi Piala Asia U22, kemudian juga ada Piala AFF juga U22. Ini juga yang harus diantisipasi, jangan sampai kemudian ya yang kita lihat dari musim-musim sebelumnya kan ribut tuh. Dulu rame itu Bernardo Tavares kan, terusnya juga Thomas Doll ya kan ramai. Nah, ke depan bisa disesuaikan jadwalnya sehingga kemudian kan muara dari kompetisi ini kan tim nasional kan gitu. Kalau kemudian negara lain bisa mengatur dengan sangat baik, ya kita ke depan bisa atur. Karena yang menariknya sebagai pemain ketika dia on fire di klub terus tidak terpantau oleh tim nasional kan mungkin terdapat kekecewaan. Betul. Karena liga ini kan tujuannya ke tim nasional pemain itu. Betul, dan semua orang berprofesi sebagai pesepak bola, cita-cita tertinggi bukan gaji besar, tapi main di tim nasional, di tim nasional sebuah negara, puncak tertinggi. Ya, itu yang kemudian dilakukan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Buat mereka membela negara adalah nomor 1. Jadi sebenarnya kalau pemain-pemain nasional kita atau pemain-pemain kita semuanya itu nasionalismenya pasti nomor 1. Tinggal bagaimana PSSI bersama LIB bisa mengatur jadwal sehingga bisa menurunkan skuad terbaik nanti ketika tampil dan membuktikan bahwa ini loh Kawah Chandra di muka Liga 1 hasilnya adalah outputnya adalah tim nasional Indonesia. Karena tim nasional yang kuat itu lahir dari kompetisi yang sehat dan juga pembinaan yang hebat. Nah, sekarang kita jalan pembinaannya dengan menurunkan skuad kompetisinya pelan-pelan. Nah, kompetisinya harus yang saya takutkan jangan sampai masyarakat atau supporter klub bahwa kenapa pemain-pemain kita yang dipanggil ke usia 22 yang salah satunya bukan kesalahan dari Coach Shin, bukan dari PSSI, bukan dari hanya jadwal saja mungkin. Karena sudah beberapa tahun itu terus yang diributkan kan. Betul. Nah, kembali lagi ke Persib, Bang. Ini Persib ketika lawan Sleman ini saya melihat ada kejadian.
di mana supporter Persib meninggal dunia karena kecelakaan. Betul. Itu pas pertandingan kalau nggak salah. Akhirnya supporter Boboto turun untuk datang ke TKP ya. Jadi ini kemenangan nih juga kemenangan yang yang sangat berarti oleh Persib waktu lawan Sleman. Karena kejadiannya kan lawan Sleman itu. Nah, untuk dari Abang sendiri sebagai pengamat nih, apakah ada masukan buat para teman-teman supporter supaya tidak ada lagi kejadian antara contoh kayak kerusuhan atau kayak kemarin ada kecelakaan. Nah, menurut Abang bisa diedukasi teman-teman? Ya, saya pikir yang paling depan adalah bahwa supporter sepak bola pasti ingin menyaksikan tim kesayangannya pulang dengan selamat dan dengan senang, kemudian berangkat juga dengan aman dan nyaman gitu kan. Tapi kan takdir juga tidak bisa ditolak gitu kan. Dan ini adalah kecelakaan. Jadi menurut saya ke depan yang harus dibenahi oleh supporter kita gitu kan. Bagaimana mereka bisa datang bersama-sama dengan kendaraan atau fasilitas yang baik untuk tandang sehingga kemudian tidak ada lagi kecelakaan di jalan gitu kan. Mematuhi rambu lalu lintas juga. Mematuhi rambu lalu lintas dan sebagainya. Dan saya pikir jangan sampai ada lagi cerita orang meninggal karena gara-gara nonton sepak bola gitu. Karena ini kan akan menjadi trauma yang berkepanjangan setelah pasca tragedi Kanjuruhan 135 orang meninggal. Jadi menurut saya buat kawan-kawan supporter memang ada undang-undang yang baru dikeluarkan tahun 2022 nomor 12 di mana supporter itu udah ada dalam undang-undang. Mereka berhak mendukung tim kesayangannya, berhak mendapatkan keselamatan dan keamanan. Nah, namun demikian keselamatan dan keamanan kan bukan cuma sebatas tanggung jawab Panpel atau tim yang sebagai tuan rumah dan keamanan dan kepolisian, tapi juga dimulai dari diri kita dan kesadaran kita. Bagaimana misalnya kita menyaksikan pertandingan sepak bola kalau berkendaraan motor ya pakai helm, alat-alat keselamatan semua dipakai, jangan sampai boncengan 3 atau kalau sekarang alhamdulillah udah nggak ada ya. Dulu kan kalau zamannya Hamzah main dulu masih ada yang naik di atas truk, di atas kereta yang listrik kan. Sekarang sudah tidak ada dan saya pikir meninggalnya supporter Persib di pertandingan PSS ini harus menjadi pelajaran berharga. Nanti ke depan kan supporter itu harus berbadan hukum. Sehingga kemudian berangkat sebuah tim dan supporternya tandang, dia harus dia koordinir. Sehingga kemudian ini bisa meminimalkan terjadinya ya kecelakaan itu gitu kan. Nah, jadi kembali ke Persib Bandung, Bang. Ini terakhir. Menurut Abang bisa dia juara musim ini? Prediksi Abang? Kalau sisa pertandingan ini akan menjadi kuncinya Persib ya. Persib masih menyisakan pertandingan kandang melawan Maluku Utara United hari Jumat, kemudian tanggal 13 kemudian setelah itu tandang melawan Barito, kemudian kandang melawan Persita pada 22 Desember dan terakhir melawan Persis Solo tandang pada 29 Desember dan ditutup dengan laga tunda melawan Bali United gitu. Kalau Persib bisa konsisten setidaknya tidak terkalahkan dari putaran pertama ini, Persib punya peluang untuk back to back champion. Tapi saingan terberat Persib sebenarnya Persebaya. Nah, karena Persebaya sejauh ini tampil sangat luar biasa sekali. Walaupun hanya menang selisih satu ya kan. Betul. Dan mereka punya motivasi besar saat ini dengan kemenangan melawan Arema itu 3-2 gitu kan. Hampir seri tapi kemudian menit terakhir dapat gol lewat Flavio Silva. Saya pikir pertarungan sudah mulai mengerucut antara Persebaya dengan Persib untuk juara liga. Walaupun peluang dari Persija masih ada, kemudian dari Borneo, PSM masih ada, tapi pertarungan untuk juara Persib punya kans sangat besar sekali. Seperti yang saya katakan tadi di awal, Borneo masih harus main nanti bulan Maret di Asian Championship, begitu juga PSM. Jadi sebenarnya pertarungan ini yang kuat saat ini sudah mengerucut ke Persebaya dengan Persib. Dan Persib sudah punya modal ya. Persib sudah punya modal karena mengalahkan Persebaya di kandang. Artinya nanti di putaran kedua kalau Persib bisa kemudian seri melawan Persebaya, ini akan jadi modal bagus. Tapi menurut saya Kak, kalau juara paruh musim Persebaya. Oke. Kita tunggu di video selanjutnya. Apakah kita prediksi Bang Akmal juara paruh musim adalah Persebaya atau Persib atau Persija bahkan atau PSM dan juga Borneo. Kita patut tunggu video dan hasil pertandingan match selanjutnya. Gaskan dia.